Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Baitur Rahim PTN sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah sehingga pada malam ini kita kembali lagi laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir Ibnu Katsir. Dan kali ini kita masih membahas muqaddimah tafsir surat Al-Baqarah. Jadi kita belum masuk ya penafsirannya. Kita masih membahas seputar muqaddimah. Dan pada pertemuan kali ini mungkin bagian akhir muqaddimah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sudah mengkaji tafsir mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan membahas Dzukira ma wurida fi fadliha. Kita akan mengkaji beberapa fadilah atau keutamaan membaca surat Al-Baqarah. Ya, jadi di sini disebutkan beberapa hadis yang memotivasi kita untuk bisa rutin dan istiqomah membaca surat Al-Baqarah ini. Kenapa ada perlu motivasi? Karena sebagaimana telah kita ketahui dan kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa surat Al-Baqarah ini adalah surat terpanjang. Ya, surat yang paling panjang, 2,5 juz. 2,5 juz. Ya, kurang lebih kalau bacaan standar itu lebih 1 jam.
Anggaplah dalam satu juz itu setengah jam. Satu juz. Jadi kalau 2 juz 1 jam, ya setengahnya berarti lebih dari 1 jam. Itu standarnya. Nah, membaca Al-Quran lebih dari 1 jam. Sekarang ini itu sudah jarang kita lihat. Ya kecuali bagi ya anak-anak kita yang hafiz, ya kan? Karena memang itu kerjanya membaca Quran. Kerjanya murajaah. Tapi bagi kita ini yang punya pekerjaan juga, itu jarang-jarang kita mengaji sampai 1 jam. Paling kita mengaji 5 menit. Ya, 10 menit. Paling lama itu 15 menit selesai. Ya, macam-macam lah, ada karena mengantuk atau karena apalah itu. Ya, jadi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sengaja memotivasi kita dengan menyebutkan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan membaca surat Al-Baqarah ini. Ya, sehingga sekalipun surahnya panjang, tapi kita tergerak, termotivasi untuk bisa membaca. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak hadis yang menerangkan tentang fadilah. Di antaranya qala al-Imam Ahmad, ya Imam Ahmad pernah berkata, artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Haddatsana Azim, haddatsana Mu'tamir an abihi an rajulin an abihi Ma'qal bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, Al-Baqarah sanamul Quran. Surah Al-Baqarah itu adalah puncaknya Al-Quran. Jadi diistilahkan oleh Nabi itu sanamul Quran. Pucuknya Al-Quran. Lalu Nabi melanjutkan dengan mengatakan, nuzila ma'a kulli ayatin minha samanuna malakan. Wah, ini luar biasa. Jadi ketika surat Al-Baqarah itu diturunkan satu ayat demi ayat, maka setiap ayat di sini disebutkan ma'a kulli ayatin minha samanuna malakan. Jadi setiap ayat yang turun, ya, itu turun bersamaan dengan 80 malaikat. Artinya setiap ayat yang turun, setiap ayat dari surat Al-Baqarah yang turun itu dikawal 80 malaikat. Mulai dari alif lam. Jadi di sini Nabi katakan setiap ayat, kullu ayatin minha samanuna malakan, itu dikawal 80 malaikat. Subhanallah. Nah, itu penjelasan Nabi yang pertama. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan
dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, jadi ini hadisnya dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, likulli syai'in sanam. Ini hampir sama dengan hadis yang pertama. Likulli syai'in sanam, segala sesuatu itu ada pucuknya. Wa inna sanamal Qur'an surah Al-Baqarah. Dan pucuknya Al-Qur'an adalah surat Al-Baqarah. Nah, kenapa dikatakan surat Al-Baqarah itu pucuknya Al-Qur'an? Nah, di sini Nabi katakan wa fiha ayatun hiya sayyidah. Karena di dalamnya, di dalam surat Al-Baqarah itu ada satu ayat yang disebut sayyidah. Punggawanya ayat. Ya, punggawanya ayat. Ya, disebut sayyidatul ayat. Ya. Apa itu? Jadi punggawanya Al-Quran. Sayyidatu ay Al-Quran. Jadi bukan hanya punggawanya Al-Baqarah, tapi punggawanya Al-Quran. Ya, jadi surat Al-Baqarah itu disebut pucuknya Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata di dalam surat Al-Baqarah itu ada punggawanya Al-Quran. Ada punggawanya. Ya, disebut ya, apa itu? Ayatul Kursi. Yaitu ayat kursi. Jadi ayat kursi itu ya, disebut oleh ulama sebagai Sayyidatul Quran. Ya, Sayyidatul Quran. Punggawanya Al-Quran. Sayyidatu ayatil Quran. Punggawanya ayat Al-Quran. Jadi bosnya. Ya, bosnya. Jadi 6.666 ayat. Jadi kalau dikatakan mana sayyidnya ayat Al-Quran, ya, maka sayyidnya adalah ayatul kursi. Ya, karena perlu dipahami bahwa segala sesuatu itu ada sayyidnya. Ya, likulli syai'in sayyid. Ya, setiap sesuatu itu ada sayyidnya, ada punggawanya. Ya, mungkin ini pernah kita singgung ini. Misalnya masjid, punggawanya masjid apa itu? Masjidil Haram. Punggawanya air. Ya, air Zam-Zam. Punggawanya batu. Hajar Aswad. Punggawanya hari. Ya, Yaumul Jum'ah. Ya kan? Hari Jumat. Punggawanya salat 5 waktu. Apa punggawanya salat 5 waktu? Salat subuh. Dan punggawanya salat subuh dalam seminggu. Apa punggawanya salat subuh dalam seminggu? Subuh Jumat. Intinya likulli syai'in sayyid. Segala sesuatu itu ada punggawanya. Nah, termasuk ayat Al-Quran ada punggawanya. Ternyata dalam hadis disebutkan sayyidatu ayatil Quran ayatul kursi, yaitu ayat kursi. Kemudian hadis berikutnya ini sudah spesifik. Ya, sudah spesifik fadilah atau keistimewaan surat Al-Baqarah. Wa fi Musnad Ahmad. Ini masih dalam hadis Ahmad
Wa sahih Muslim, ada juga dalam kitab Sahih Muslim. Wa Tirmizi wa Nasa'i. Wah, ini hadisnya sahih. Min hadis Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah kalian jadikan rumahmu sebagai kuburan. Ya, itu kata Nabi. Jangan engkau jadikan rumahmu kuburan, seperti kuburan. Ini maksudnya apa ini? Ya. Nah, bisa kita ketahui, ini bisa kita ketahui apa maksud dari ungkapan Nabi ini, jangan engkau jadikan rumahmu kuburan. Fa innal baita alladhi taqra'u fihi surah Al-Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Karena sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, la yadkhulu syaitan, maka syaitan tidak akan masuk ke rumah itu. Ya. Nah, pertama dulu kita pahami hadis ini, ternyata yang dimaksud oleh Nabi, janganlah engkau jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya jangan engkau jadikan rumahmu itu sunyi dari bacaan Al-Quran. Jangan. Jadi kalau ada rumah tidak pernah di dalamnya ada bacaan Al-Quran, itu kuburan. Itu kuburan. Kenapa dikatakan kuburan? Ya. Karena kuburan itu, ini Nabi sendiri katakan ini. Kuburan itu ada hubungannya dengan syaitan. Ya, ada hubungannya dengan syaitan. Artinya ketika rumah yang kita tempati tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, tidak pernah, maka rumah kita itu menjadi sarang tempatnya syaitan. Hati-hati. Makanya kalau ada rumah kosong, lama kosong, tiba-tiba masuk, biasa ada sesuatu yang terjadi. Ya. Apalagi sudah bertahun-tahun, oh itu angker. Keangkerannya bukan karena apa? Karena memang sudah menjadi tempat tinggalnya syaitan. Kenapa? Karena tidak pernah ada di situ bacaan Al-Quran. Ya, oleh karena itu mari Pak, ya, kita lantunkan ayat-ayat Al-Quran di rumah kita. Kalaupun misalnya kita tidak bisa lama membaca Al-Quran, putar. Kasih keras-keras. Ya, MP3 Al-Quran itu. Kasih full. Setengah jam saja. Ya. Karena itu, kalau kita merujuk ke hadis ini ya, itu bisa mengusir syaitan. Itu secara umum. Nah, tapi di sini Nabi ajarkan bacaan khusus, dan ini tentu lebih mujarab lagi. Semua bacaan Al-Quran itu ada pengaruhnya dalam mengusir syaitan. Tetapi khusus surat Al-Baqarah, ini ada kekhususan
yang Nabi simpankan di situ. Ya. Ada kekhususan yang jitu. Ada sesuatu yang jitu di situ yang bisa dengan mudah ya syaitan itu lari dari rumah. Nah, ada ulama mengatakan, kenapa surat Al-Baqarah itu secara khusus Nabi sebutkan? Padahal sebenarnya semua ayat Al-Quran boleh. Tapi kenapa surat Al-Baqarah? Nah, kembali lagi, karena di dalam surat Al-Baqarah ada ayat kursi. Ada ayat kursi. Jadi ternyata yang membuat surat Al-Baqarah itu ada kekhususan dari Nabi. Karena di dalamnya ada ayat kursi. Iya. Jadi itu di antara fadilah ya, membaca surat Al-Baqarah. Ya. Jadi secara tekniknya nih, kalau kita nanti baca beberapa hadis ini, kita nanti akan menemukan bahwa dalam membaca surat Al-Baqarah itu ada yang keseluruhan diperintahkan seluruhnya, ada yang diperintahkan hanya sebagiannya. Ya, ada juga sebagian surat Al-Baqarah. Nah, dan itu masing-masing nanti ada keistimewaannya. Tapi dalam hadis ini memang seluruh surah Al-Baqarah. Ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat 286. Nah, kalau hadis ini jadi dijamin oleh Nabi, la yadkhulu syaitan, maka rumah itu tidak akan dimasuki syaitan. Nah, apa konsekuensinya kalau rumah kita tidak dimasuki syaitan? Insya Allah, kalau rumah kita itu sudah bersih dari syaitan, maka yang mengisinya adalah malaikat. Malaikat yang isi. Jadi kalau bukan syaitan yang isi, malaikat. Tapi kalau di dalamnya ada syaitan, malaikat tidak masuk. Ya, jadi kalau kita ingin rumah dipenuhi malaikat, baca surah Al-Baqarah, usir setan sehingga malaikat bisa masuk. Nah, ketika setan sudah lari dari rumah kita, kemudian malaikat memenuhi rumah kita, insya Allah inilah rumah yang diberkahi oleh Allah. Nah, kalau rumah kita diberkahi oleh Allah, insya Allah akan berdampak pada penghuninya. Berdampak pada penghuninya. Ya, insya Allah dalam anggota keluarga di dalamnya ini adem ayem, Pak. Tenang. Kenapa? Tidak ada yang ganggu. Karena biasa yang ganggu kan syaitan. Kenapa biasa? Ya, ada sebuah rumah, dalam rumah tangga, ribut terus. Bagaimana tidak ribut? Di dalamnya banyak setan. Kenapa banyak setan? Karena tidak pernah kita dengar ada suara Al-Quran keluar dari rumahnya itu. Yang paling setiap hari kita dengar suara dangdut. Ini kebalikannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian ada juga riwayat yang lain. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna syaitana yakhruju minal baiti idza sami'a surah Al-Baqarah taqra'u fihi. Nah, ini memperkuat ini hadisnya. Sesungguhnya syaitan keluar dari rumah idza sami'a surah Al-Baqarah taqra'u fihi,
apabila dia mendengar dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya. Jadi syaitan itu keluar. Kalau dibaca Al-Baqarah, otomatis keluar. Dalam riwayat yang lain, ini masih sepadan dengan hadisnya. Inna syaitana yafirru minal baiti yasma'u fihi surah Al-Baqarah. Nah, ini lebih lagi, lebih detail lagi ini. Sesungguhnya syaitan itu ketika mendengar dibacakan surat Al-Fatihah di suatu rumah, yafirru, dia lari. Kalau tadi itu hadis sebelumnya hanya keluar, bahasanya keluar. Atau di hadis pertama tidak akan dimasuki. Yang terakhir ini, lebih lagi, lebih dahsyat. Ya. Syaitan itu akan lari. Jadi bukan hanya sebatas keluar, tapi dia lari. Kenapa lari? Karena dia tidak senang dengan bacaan surat Al-Baqarah. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, ya, qala Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini keutamaan berikutnya. Man qara'a 10 ayat. Nah, kalau tadi itu membaca Al-Baqarah secara keseluruhan 286 ayat. Nah, sekarang ini kita baca hadisnya membaca sebagian ayat saja dari surah Al-Baqarah. Di sini Nabi katakan, "Man qara'a 10 ayatin min surah Al-Baqarah." Siapa yang membaca 10 ayat, 10 ayat saja. 10 ayat dari surat Al-Baqarah fi lailatin, di malam hari. Malam Pak ya. Ini malam ini sudah bisa kita praktekkan ini. Jadi baca 10 ayat dari surat Al-Baqarah pada malam hari. Ya. Kalau diamalkan itu, ini sama hadis sebelumnya. Lam yadkhul dzalikal bait syaitan tilkal laila. Maka malam itu kalau kita baca 10 ayat ini, malam itu syaitan tidak akan masuk di rumah, khusus malam itu. Ya, makanya Pak, kalau mau cepat syaitan itu terusir dari rumah, selesai maghrib baca itu. Jangan nanti tengah malam, berarti ada waktunya syaitan beberapa jam bersama kita di rumah. Jadi malam itu kalau dibaca 10 ayat, maka syaitan tidak akan bisa masuk malam itu. Yang mana 10 ayat itu? Nah, coba kita pahami ini. Arba'um min awwaliha. 4 ayat pada awal surah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 4 ayat. Ya. Jadi 4 ayat di awal surah. Kemudian 1 ayat kursi, berarti sudah berapa? Sudah 5, ya toh? Nah, jadi setelah dibaca 4 ayat
di awal surah Al-Baqarah, lanjut ayat kursi. Wa ayatani ba'daha, dan 2 ayat setelahnya. Ya, la ikraha fiddin, kemudian Allahu waliyyu. Jadi ayat kursi masih ada 2 ayat setelah ayat kursi, itu dibaca juga. Sudah berapa ayat? Sudah berapa? 7. Wa salasu ayatin min akhiriha, dan 3 ayat akhir surah Al-Baqarah, mulai dari lillahi, ya tak? Lillahi amana la yukallifullah. Ternyata ini solusi bagi kita yang tidak sempat baca Al-Baqarah secara keseluruhan, maka cukup diwakili 10 ayat. 4 ayat pertama, ayat kursi, dan 2 ayat setelahnya, kemudian 3 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Kalau tidak sempat tadi, jadi kalau tidak sempat membaca Al-Baqarah, cukup 10 ayat ini saja. Setiap malam. Kalau setiap malam kita baca ini, setiap malam tidak akan masuk syaitan ke rumah kita. Ya, mari biasakan, Pak. Tapi tentu yang paling bagus adalah Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah ini bukan cuma malam. Ya kan? Kalau Al-Baqarah kita baca sepanjang hari. Sepanjang hari itu. Tapi kalau cuma dapat fadilah malam, cuma 10 ayat. Nabi tawarkan. Iya. Kemudian terakhir, ada sebuah hadis Nabi. Ini juga bermanfaat untuk kita, yaitu sama tadi, membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya, 2 ayat terakhir. Ini khusus. Kata Nabi dalam hadisnya, siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kafatahu, maka Allah mencukupkannya. Ya, Allah mencukupkannya. Beberapa ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud mencukupkan di sini. Pertama, ada yang mengatakan Allah cukupkan kalau seandainya malam itu bukan karena sengaja, tidak sempat salat malam, maka dia dinilai salat malam. Yang penting tidak sengaja, Pak, ya. Ya, tiba-tiba ketiduran, sudah subuh, tidak salat malam lagi, maka Allah tetap memberikan pahala salat malam. Baca Pak ini. Mulai dari lillahi, ya, amanah la yukallif, 2 ayat. Itu satu. Yang kedua, kalau diamalkan ini, jadi siapa yang mengamalkan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ini, maka Allah akan menjauhkan dia malam itu dari kejelekan-kejelekan. Kejelekan apa saja yang akan menimpa dia, Allah akan lindungi dia. Subhanallah. Inilah beberapa hadis. Jadi ini kita bicara hadis saja. Karena inilah ciri khasnya Ibnu Katsir, ya. Tafsir Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat-ayat atau menjelaskan ayat atau masih sebatas muqaddimah, itu sudah hadis-hadis disebutkan ini. Artinya insya Allah apa yang disampaikan oleh beliau itu hakul yakin, itu semuanya adalah al-haq, semuanya adalah kebenaran, tinggal kita lah yang mengamalkannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah kajian kita malam ini terkait dengan
fadilah surat Al-Baqarah. Sebenarnya masih ada hadis-hadis yang lain, tapi nantilah kita singgung sedikit. Minggu depan baru kita masuk pada penafsiran. InsyaAllah jelas pada pertemuan berikutnya kita langsung masuk pada penafsiran ayat demi ayat surat Al-Baqarah. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita tutup pengajian malam ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.